Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pare-Pare, kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi yang berhasil kami rangkum untuk edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usatun Hasanah. Berikut apa kabar Pare-Pare selengkapnya. Pemirsa, puluhan peserta pelatihan program nasional terpadu mengikuti senam Prolanis di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau, Kota Pare-Pare. Pronas ini sendiri bertujuan dalam mengembangkan kemampuan serta pengetahuan staf Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau agar dapat meningkatkan pencapaian standar pelayanan. Puluhan peserta pelatihan program nasional atau Proknas terpadu mengikuti senam Prolanis di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau, Kota Pare-Pare pada Rabu 15 Oktober 2021. Tidak hanya senam Prolanis, namun di hari ketiga pelatihan Proknas juga dilakukan simulasi kegawat daruratan maternal dan neonatal guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta tentang penanganan kedaruratan yang mengancam jiwa secara umum pada ibu dan bayi. Hal tersebut diungkapkan salah seorang dokter IGD Rumah Sakit Andi Makassau, Dr. Hendra, yang juga merupakan ketua panitia pelatihan Proknas. Kegiatan pada hari ini itu adalah bagian dari pelatihan program nasional yang kita lakukan kurang lebih selama 3 hari. Hari ini hari ketiga, kita mengadakan senam Prolanis atau senam lansia, di mana merupakan salah satu program nasional, yaitu pelayanan geriatri. Kemudian setelah ini akan ada lanjutan, kita akan melakukan simulasi kegawatan maternal dan neonatal. Nah, itu nantinya peserta akan melihat bagaimana jika mendapatkan kasus-kasus kegawatan dalam maternal dan neonatal. Dr. Hendra menambahkan, pelatihan program nasional yang dilaksanakan selama 3 hari dan diikuti puluhan peserta yang terdiri dari staf rumah sakit, dokter, perawat, bidan, bagian farmasi dan analis laboratorium ini juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan staf RSUD Andi Makassau agar dapat meningkatkan pencapaian standar pelayanan dalam program nasional. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, personel Polres Pare-Pare memeriksa satu persatu barang bawaan para penumpang yang turun dari kapal di Pelabuhan Nusantara sebagai upaya mencegah masuknya barang berbahaya yang diselundupkan penumpang. Dalam rangka mencegah masuknya barang berbahaya melalui pelabuhan, pada Jumat pagi Polres Pare-Pare menggelar operasi cipta kondisi di wilayah Pelabuhan Nusantara, Kota Pare-Pare. Sejumlah personil Polres Pare-Pare berjaga di depan dermaga Pelabuhan Nusantara yang memeriksa satu persatu barang bawaan para penumpang yang turun dari kapal. Operasi cipta kondisi ini dilakukan sebagai upaya Polri untuk mencegah masuknya barang berbahaya seperti narkoba dan senjata tajam. Dari operasi ini, petugas menemukan satu penumpang yang membawa senjata tajam yang disembunyikan dalam tasnya. Dalam hal ini kita mengadakan operasi cipta kondisi, di mana kapal-kapal yang masuk dari Kalimantan dalam hal ini Nunukan, Balikpapan, Samarinda. Hari ini kan ada kapal dari Nunukan. Jadi kita antisipasi di sini dalam hal ini adanya barang-barang narkoba, mungkin termasuk juga mungkin adanya yang biasa digunakan bom ikan. Siapa tahu lewat di sini ya, mungkin kita bisa antisipasi supaya tidak bisa menyebar masuk di kita punya wilayah Pare-Pare. Karena belum ada mungkin biasa selesai acara baru kita analisa lagi apa-apa yang temuan. Dalam hal ini mungkin tadi ada temuan badi ya, barang tajam ya, itu berarti proses undang-undang yang darurat kita gunakan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kelompok pengajian Asmaul Husna Kota Pare-Pare menggelar bakti sosial dengan membagikan ratusan paket sembako kepada warga yang kurang mampu. Kegiatan ini merupakan ungkapan rasa syukur bagi kelompok pengajian Asmaul Husna yang menginjak usia 7 tahun. Dalam rangka memperingati ulang tahunnya yang ke-7 tahun, kelompok pengajian Asmaul Husna Kota Pare-Pare menggelar bakti sosial dengan membagikan ratusan paket sembako kepada warga yang kurang mampu. Pembagian sembako ini dilakukan dengan mendatangi satu persatu warga yang kurang mampu dan dibagikan langsung oleh para ibu-ibu kelompok pengajian Asmaul Husna.
Koordinator Kelompok Pengajian Asmaul Husna Hajaneni Ical mengatakan, bakti sosial yang digelar kali ini merupakan wujud rasa syukur dari Kelompok Pengajian Asmaul Husna yang telah berjalan selama 7 tahun. Dengan pembagian sembako ini diharapkan bisa meringankan beban warga yang menerima bantuan sembako tersebut. Alhamdulillah, kembali kami Kelompok Pengajian Asmaul Husna hari ini melakukan Jumat Berkah sebagaimana telah menjadi kegiatan rutin kami. Dan yang paling teristimewa dari kegiatan kami kali ini yaitu karena bertepatan dengan 7 tahun terbentuknya Kelompok Pengajian Asmaul Husna. Dan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur dari teman-teman di Kelompok Pengajian Asmaul Husna, kami membagikan sembako sebanyak 70 paket. Kepada warga ya? Iya, jadi kami memberikan untuk masyarakat yang memang berhak untuk menerima. Oke, warga yang kurang mampu ya? Iya, betul. Besar harapan kami, semoga apa yang kami berikan dapat meringankan beban mereka, dan kami dari Asmaul Husna berharap semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah untuk selalu istiqomah menyebar kebaikan. Amin. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, untuk mencegah maraknya pernikahan dini serta membekali para remaja agar tetap berkegiatan positif, DP 3A memberikan edukasi ketahanan keluarga kepada sejumlah remaja dari berbagai komunitas di Kota Parepare. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Parepare menggelar orientasi Indeks Pembangunan Keluarga. Dalam orientasi itu, puluhan peserta yang terdiri dari pengurus Forum Genre, Pusat Informasi dan Konseling atau PIK Remaja dan Mahasiswa, juga masyarakat hadir yang digelar di Pare Beach Hotel Kota Parepare pada Jumat 15 Oktober 2021. Kepala Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Parepare Marjamin mengatakan orientasi yang dilakukan untuk memperkenalkan para remaja terkait program bidang keluarga berencana khususnya pada ketahanan keluarga. Selain itu juga membina peserta agar bisa melaksanakan kegiatan positif pada kelompoknya. Dalam orientasi yang dilakukan juga dipaparkan terkait pendewasaan usia perkawinan atau PUP, yang mana PUP merupakan upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, di mana pada batasan usia ini dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional. Hubungannya dengan pendewasaan usia perkawinan, hubungannya dengan pendewasaan perkawinan yang disebut istilahnya itu PUP. Jadi kita kaitkan dengan Kemenak tadi tentang undang-undang perkawinan di cerita undang-undang perkawinan, hubungannya dengan Kemenak, Kementerian Agama. Jadi yang kedua, bagaimana bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam 8 fungsi keluarga. Dari 8 fungsi itu yang paling utama adalah fungsi yang pertama adalah fungsi agama. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi selanjutnya terkait Wali Kota Parepare menghadiri event Indo Smart City Forum dan Expo yang dirangkaikan dengan rapat kerja teknis APEXI yang dilaksanakan di Yogyakarta. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawes HMH bersama para wali kota seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEXI menghadiri event Indo Smart City Forum and Expo yang dirangkaikan dengan rapat kerja teknis APEXI di Yogyakarta pada 13-15 Oktober yang lalu. Kegiatan tersebut dibuka Ketua APEXI yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Dalam rakernis tersebut dibahas mengenai ekosistem Smart City dan segala tantangannya. Kenapa APEXI hebat? Saya merasa terhormat dan tersanjung. Ternyata ada apresiasi di hari ulang tahun saya. Betul-betul di luar jangkauan saya. Itulah hebatnya APEXI. Bapak dan Ibu sekalian, sahabat saya Pak Martin, para narasumber, para sahabat-sahabat wali kota yang hadir pada kesempatan ini. Substansi masalah kita sekarang ini adalah di era digitalisasi, melakukan transformasi dari semua aspek pelayanan publik. Saya harus menyampaikan kepada narasumber, Bapak dari Kementerian Kominfo, APEXI dari awal itu semangatnya Pak adalah hadirkan tata kelola pemerintahan di kota-kota dengan smart city. Ini semangat awal Pak. Kami pada akhirnya semua anggota APEXI, 98 anggota APEXI bergerak. Karena kami sadari bahwa fungsi pelayanan publik itu adalah percepatan dan merasa
rakyat hadir pemerintahnya pada saat itu. Nah sekarang kita berada pada era yang di luar dugaan kita, yaitu perkuatan sistem tata kelola pemerintahan dengan pendekatan IT, tapi tiba-tiba ada COVID. Nah, jadi semangat ini, semangat Apeksi dengan menghadirkan tata kelola dengan smart city dan diperhadapkan dengan kondisi yang tidak memungkinkan lagi fungsi-fungsi pelayanan itu secara konvensional. Pertanyaannya sekarang, Pak, masyarakat sampai sejauh mana sih kesiapan masyarakat itu? Ini masyarakat ini adalah subjek dan objek sekaligus dalam tata kelola pemerintahan. Kita wali kota ini saya yakin, Pak, adalah motor terdepan dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Ilustrasi dari staf ahli Kementerian Kominfo tadi saya tertarik. Bukan yang besar yang memakan yang kecil, tetapi yang cepat menerkam yang lambat. Jadi ada proses percepatan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya mencoba mengemukakan hal-hal yang faktual sebagai sebuah pokok-pokok pikiran. Yaitu, saya tidak bisa melupakan prinsip dari Bapak B.J. Habibie. Sehebat apapun teknologi itu, tapi kalau tidak ada upaya untuk peningkatan sumber daya manusia yang terbarukan, percaya, kayak nonsense. Nah, ini kita sepakat. Kita punya semangat yang dimotori oleh Kementerian Kominfo, melahirkan tata kelola dan sistem tata kelola pemerintahan itu sendiri dengan aplikasi-aplikasi. Awalnya kami melek dengan aplikasi e-planning lah, e-budgeting lah, dan. Nah, itu mengantar kita kepada situasi keadaan seolah-olah kami ini berada dalam akuarium. Tidak ada sisi yang tidak dilihat oleh masyarakat. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah pikirkan percepatan IT ini, transformasi IT ini yang masuk kepada sistem tata kelola pemerintah, kita sadar nggak? Kementerian sadar nggak kemampuan masyarakat itu sendiri mengimbangi kemajuan ini? Karena kami hadirkan IT ini itu harus kita sadari bahagian dari masyarakat, Pak. Masyarakat berhak tahu informasi. Masyarakat ingin tahu, kamu wali kota kerjain apa? Camat murah ini eksistensinya. Tapi pertanyaannya, apakah ada kesiapan atau program yang bisa berbanding lurus dengan semangat IT itu sendiri? Ini menurut saya perlu kita bahas secara mendasar ini. Karena saya takut anggaran begitu banyak dikeluarkan untuk aplikasi seperti Bapak katakan tadi, tapi asas manfaatnya, Pak, asas manfaatnya hanya untuk masyarakat kota. Karena tadi juga menyadari keberhasilan seorang wali kota, keberhasilan suatu tata kelola pemerintahan kota tidak boleh mengabaikan multiplier efek dari kabupaten-kabupaten yang menjadi jaya penyangga untuk kekuatan tanam pangan lah dan lain-lain sebagainya. Kesimpulannya, Pak, saya sebagai Dewan Pengawas dari Apeksi ingin sekali mendapat gambaran seperti apa obsesi ke depan dalam substansi masalah ini terkait kehadiran tata kelola pemerintahan itu untuk di era pandemi ini, Pak. Itu seperti itu, Pak. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan yang dilaksanakan di The Rich Jogja Hotel tersebut, sejumlah wali kota yang tergabung dalam Apeksi memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Wali Kota Parepare yang juga merupakan Dewan Pengawas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Apeksi yang bertepatan dengan tanggal 14 Oktober 2021, tepat berusia 56 tahun. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk melahirkan siswa entrepreneur berkearifan lokal, pemerintah kota gandeng DPD KNPI gelar diseminasi model pembelajaran bahasa dan sastra daerah. Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan DPD KNPI Kota Parepare, MGMP SMP, dan KKG SD Bahasa Daerah menggelar diseminasi model pembelajaran bahasa dan sastra daerah Bugis. Kegiatan yang diikuti puluhan guru SD dan SMP khususnya mata pelajaran muatan lokal bahasa daerah ini digelar di Balai Enon Habibie pada Jumat 15 Oktober 2021. Dalam kegiatan yang mengeksplorasi kemampuan bahasa dan sastra guru, khususnya pada bidang puisi,
mendongeng dan pidato Bugis ini, para guru bahasa daerah ditantang lebih inovatif dan kreatif dalam melahirkan siswa entrepreneur berkearifan lokal. Tantangan itu menjadi penekanan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Arifuddin Idris saat membuka acara diseminasi yang akan digelar selama 2 hari ini. Dalam sambutannya, Arifuddin Idris juga menekankan komitmen Wali Kota Parepare dalam menjadikan Parepare sebagai percontohan atau role model harus didukung oleh semua pihak, termasuk guru bahasa daerah. Tentu kita sangat mengapresiasi komitmen dari KNPI sebagai generasi muda dalam rangka membangun sebuah negeri yang cinta pada kebudayaan. Salah satu yang kita memang perlu jaga adalah bahasa daerah Bugis. Kita tahu bahwa di era perkembangan sekarang ini bahasa daerah Bugis menjadi sebuah yang harus dipertaruhkan jika Saman menjelasnya dalam konteks bahwa kebutuhan anak-anak terkait bahasa Bugis, daerah Bugis itu akhirnya terabaikan karena mereka hanya mengenali bahasa-bahasa yang lain dalam keseharian maupun dalam dunia mainnya, dunia anak itu sendiri bersosialisasi, berinteraksi akhirnya. Nah, sehingga tantangan ke sini adalah semangat itu ya, melalui KNPI itu kita coba tangkap dengan bekerja sama melakukan sebuah diseminasi model pembelajaran bahasa daerah. Kenapa? Saya memang sudah dalam sambutan saya tadi menyatakan bahwa sebenarnya model atau metode pembelajaran itu metodologinya itu harus diubah, bukan sekedar membaca aksara lontar lalu disuruh menghafal lalu membaca buku teks, jadi mereka harus aplikasikan, termasuk anak-anak harus punya karya-karya dalam bahasa Bugis, misalnya desain baju gaul tingkat SMP dilombakan dengan tentu nuansa bahasa daerah Bugis yang menjadi tulisan-tulisan di baju pos itu terkait tentu tidak bisa hilang dari kearifan lokal, terutama dalam konteks Parepare sekolah Kota B.J. Habibie misalnya. Sementara itu, Ketua DPD KNPI Kota Parepare Muhammad Ramdan menjelaskan posisi KNPI sebagai panitia dalam kegiatan diseminasi model pembelajaran bahasa dan sastra daerah tersebut merupakan wujud komitmen dalam membangun kolaborasi dengan pemerintah. KNPI bermitra dengan Dinas Pendidikan dalam hal ini bidang kepemudayaan. Ini dalam rangka mendorong pelestarian ujaran berbahasa Bugis khususnya di tingkat pelajar. Bagi kami DPD KNPI ini menjadi kesempatan yang baik untuk mendukung program-program pendidikan khususnya kebudayaan. Kalau kami ini menjadi rangkaian kegiatan Pekan Pemuda dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda yang akan diperingati pada 28 Oktober mendatang. Jadi selain pengembangan berbahasa Bugis untuk pelajar, kami juga memiliki rangkaian kegiatan lain yakni panggung kreativitas, pemuda pelopor, dan pemberian penghargaan dalam beberapa kategori dalam rangkaian Hari Sumpah Pemuda. Guru-guru bisa kembali ke sekolah dan bisa berkreativitas dalam melahirkan media pembelajaran pada mata pembelajaran bahasa daerah. Kalau kami berkeinginan ke depan akan ada lomba-lomba yang menampilkan kreativitas pelajar khususnya yang terkait dengan bahasa daerah Bugis. Kegiatan yang juga dirangkaikan dengan pengukuhan dan pelantikan pengurus KKGSD dan MGMP Bahasa Daerah SMP Sekota Parepare ini ditandai dengan penyerahan papan nama bertuliskan aksara lontara Bugis. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan mensosialisasikan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan penyusunan roadmap tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di ruang pola kantor Wali Kota Parepare. Berikut liputan selengkapnya. Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan bekerja sama dengan pemerintah Kota Parepare mengadakan sosialisasi Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan penyusunan roadmap tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di ruang pola kantor Wali Kota Parepare pada Jumat 15 Oktober 2021. Kegiatan sosialisasi Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan penyusunan roadmap tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dihadiri langsung Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Ali Aftan Az-Zuhdi. Nah, ITPD ini
ada 4 kriteria Bapak Ibu sekalian. Jadi contohnya ada pemerintah daerah yang baru menginisiasi terkait dengan ITPD. Kriterianya dari nilai 0 sampai 20, mereka itu levelnya itu level inisiasi. Terus meningkat kalau seandainya indeksnya itu dari 21 sampai 55, kelasnya adalah kelas digital yang berkembang Bapak Ibu sekalian. Level yang agak tinggi lagi adalah kelas dari 56 sampai dengan 80, yaitu levelnya level maju. Dan level yang paling tinggi adalah level digital, nilainya dari 81 sampai dengan 100. Nah ini alhamdulillah dari evaluasi yang dilakukan teman-teman dan yang nanti akan juga kita lakukan reconfirming lagi terkait dengan pengisian tersebut untuk Kota Parepare termasuk yang levelnya level digital Bapak Ibu sekalian. Jadi dapat indeks penilaiannya adalah 86. Nah nanti kita gali lagi dari 86 agar kita bisa mendapat digital yang sempurna nilainya 100. Apa-apa yang menjadi kendala, apa-apa yang menjadi hambatan, dan apa-apa yang bisa menjadi Sementara itu, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Bidang Administrasi Umum Setdako Parepare, Eko W. Aryadi, memberikan apresiasi atas terselenggaranya rapat koordinasi tersebut dengan harapan terlaksananya rapat koordinasi ini dapat meningkatkan indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Kota Parepare. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, adalah sebuah kebanggaan dan apresiasi atas rapat koordinasi ini terkait dengan indeks elektronifikasi transaksi daerah dan penyusunan roadmap TP2DB Kota Parepare. Saya berharap dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini dapat meningkatkan indeks elektronifikasi transaksi daerah di Kota Parepare. Dan untuk itu, untuk memperkuat penyusunan roadmap TP2DB, maka perlu ada payung hukum dalam pelaksanaannya sehingga program tersebut bisa dijalankan bersama-sama. Dengan indeks elektronifikasi transaksi daerah, maka mimpi menuju era transaksi digital di tubuh birokrasi kini semakin dekat untuk mendorong inovasi. Olehnya, mempercepat dan memperluas indeks transaksi indeks transaksi di daerah dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi tata kelola keuangan daerah. Indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah adalah merupakan upaya yang terpadu dan terintegrasi untuk mengubah pembayaran dari tunai menjadi non-tunai yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sementara tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah adalah merupakan koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait yang dibentuk untuk mendorong inovasi, percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, memeriahkan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, Panitia Hari Besar Islam bersama pemerintah Kota Parepare menggelar lomba hias telur dan soko secara terbatas. Kegiatan ini diikuti oleh SKPD dan beberapa organisasi. Pemerintah Kota Parepare akan menggelar pelaksanaan kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1443 Hijriah pada 18 Oktober mendatang. Rencananya, kegiatan itu bakal dilaksanakan di Masjid Besar Al-Irsyad Jalan Andi Sinta. Dalam kegiatan yang bekerja sama dengan Panitia Hari Besar Islam atau PHBI itu, nantinya akan diwarnai dengan lomba hias telur dan soko secara terbatas dan diikuti oleh SKPD dan beberapa organisasi. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Parepare Wahyuni Kholik mengatakan, pelaksanaan Maulid 2021 kali ini masih terbatas karena pandemi COVID-19. Adapun total hadiah yang disediakan untuk lomba menghias telur dan soko yakni puluhan juta rupiah. Kita telah melaksanakan kegiatan seperti lomba menghias soko dan telur, tapi secara terbatas. Tapi kita atur sedemikian rupa sehingga tidak ada campur tangan pihak lain di situ kecuali Dewan Juri
dan itu pun juga penjuriannya dengan protokol kesehatan dengan SOP yang telah kita atur. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH, Sekretaris Daerah Haji Iwan Asaat, seluruh Forkopimda, Kepala SKPD, Kecamatan dan Kelurahan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Pemuda BKMT, BKPRMI dan IPHI juga bakal hadir dalam kegiatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang menghadirkan penceramah Ketua Umum DPW BKPRMI Sulawesi Selatan, Haji Hasid Hasan Palogai. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Saya Uswatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.